Rema hari ini 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sebagai seorang pebisnis dan juga aktif dalam pelayanan konseling, Niko Yehezkiel ternyata pernah mengalami gegap dan merasa kurang percaya diri. Namun Tuhan memulihkannya dan memberkatinya dengan seorang istri yang senantiasa mendukungnya. Suatu ketika, Niko pernah mengalami kehancuran dalam bisnis dan usahanya, hingga ia harus menjual beberapa aset perusahaannya. Saat itu Tuhan pakai istrinya untuk menguatkan Niko agar ia lebih tenang. Bahkan dikala Niko tidak bisa bekerja karena ia hanya diam dan harus mengkonsumsi obat depresi, istrinya lah yang berjuang untuk menyambung hidup. Namun setelah Niko sembuh dari depresinya, keluarganya kembali dihantam badai. Salah satu anaknya jatuh sakit. Di tengah kondisi yang sulit dan berat, Niko bangkit mengajak istri beserta anaknya untuk berdoa dan memohon pemulihan keluarga kepada Tuhan. Karena ia percaya, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan anaknya. Benar saja, anaknya pun sembuh dan pulih seperti sedia kala. Keluarga Niko merasakan betapa luar biasanya penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Saat ini pun ia, istrinya, beserta anak-anaknya juga aktif dalam pelayanan. Keluarganya mengakui bahwa peran Niko begitu luar biasa. Di tengah masa sukar yang mereka hadapi, setiap keputusan yang diambil Niko membawa keluarganya ke arah yang lebih baik. Kisah di atas menceritakan betapa pentingnya peran seorang imam dalam keluarga, termasuk dalam masa sukar sekalipun. Bagaimana Niko membantu mengambil keputusan yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan, sehingga keluarganya dipulihkan. Oleh karena itu, ambillah komitmen dalam meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan keluhan dari istri dan anak kita, termasuk membantu mereka dalam mengambil keputusan. Mintalah pertolongan Roh Kudus, sehingga keputusan yang kita ambil pun sesuai kehendak Tuhan. Saat pria dalam keluarga melakukan peran sebagai seorang imam dengan tepat, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya begitu luar biasa dalam keluarga kita, hingga kita dapat melihat bagaimana Tuhan membawa keluarga kita dari kemuliaan pada kemuliaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda seorang imam, bagaimanakah sikap Anda selama ini saat keluarga Anda sedang menghadapi kesukaran? Menurut Anda, mengapa seorang imam harus bisa mendengarkan dan membantu dalam mengambil keputusan? Setelah membaca renungan ini, langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat menjalankan peran seorang imam yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuliskanlah. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Ajar kami untuk dapat melakukan peran kami sebagai seorang imam dengan benar, sehingga kami dapat menjadi pendengar yang baik dan membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat menghadapi kesukaran, seorang imam harus bisa mendengarkan dan membantu mengambil keputusan.